Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi keempat, bab sistem indera. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian sistem indera dan struktur-struktur penyusun sistem indera penglihatan atau mata ya. Nah, di materi keempat ini kita masih berada dalam pembahasan tentang indera penglihatan atau mata. Jadi untuk kali ini kita akan mempelajari mekanisme dari indera penglihatan sob. Jadi bagaimana proses yang terjadi hingga mata kita bisa melihat. Oke, langsung saja mari kita belajar. Oke, jadi ini semua berawal dari adanya stimulus yang diterima oleh mata dari lingkungan atau dunia yang kita lihat. Stimulusnya itu berupa gelombang cahaya tampak, yaitu gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata kita yang berasal dari benda yang kita lihat sob. Nah sob, gelombang cahaya tampak ini itu terlihat seperti gradasi warna pelangi dari ungu ke merah. Nah, dari semua gelombang cahaya yang tampak, ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Sementara itu, merah memiliki panjang gelombang terpanjang. Lalu sob, jika semua gelombang ini digabungkan, maka akan tampak seperti cahaya putih. Nah, jadi gelombang cahaya tampak itu akan ditangkap oleh mata, tepatnya oleh bagian bernama kornea. Nah, kornea ini bentuknya melengkung ya, yang dimana membuat atau berperan dalam merefleksikan cahaya. Nah, selanjutnya dari kornea itu akan diteruskan ke aqueous humor, lalu melalui pupil, kemudian ke lensa untuk difokuskan, lalu ke vitreous humor, dan akhirnya diterima oleh fotoreseptor di retina. Nah sob, bayangan yang terbentuk di retina adalah nyata, kecil, dan terbalik. Lalu kemudian melalui saraf optik itu akan dikirim ke otak, yaitu bagian oksipital, dan akan dibuat persepsi penglihatan yang benar, sehingga kita bisa melihat objek yang benar sob, tanpa terbalik ya. Nah jadi itu ya, terlihat sederhana, namun sebenarnya melalui proses yang cukup kompleks. Contohnya nih, di retina. Di sini terjadi perubahan stimulus menjadi impuls atau sinyal elektrokimia. Untuk selanjutnya diteruskan ke otak. Nah, perubahan impuls ini melibatkan fotoreseptor, yaitu sel kerucut dan juga sel batang. Nah, bagaimana sih mekanisme kedua sel ini dalam penglihatan kita? Mari kita dalami. Oke, kita mulai dari sel batang terlebih dahulu sob. Nah sob, jadi pada segmen luar, pada sel batang ya, ini terdapat pigmen bernama rhodopsin. Rhodopsin ini sensitif terhadap cahaya, sehingga membuat sel batang berperan dalam penglihatan pada kondisi sedikit cahaya atau redup. Nah, mekanismenya begini sob. Jadi saat malam hari, yaitu saat cahaya sedikit atau redup yang diterima oleh mata kita, itu akan membuat rhodopsin menjadi aktif dan mengalami perubahan struktur. Sehingga ini akan mengakibatkan saluran atau channel Na+ itu menjadi tertutup dan menyebabkan terjadinya bipolarisasi pada sel batang. Lalu ini akan mengakibatkan neurotransmitter glutamate itu jadi sedikit atau bahkan tidak dihasilkan. Hal ini membuat sel bipolar menjadi terdepolarisasi dan menghasilkan banyak neurotransmitter glutamate. Kemudian ini akan memicu sel ganglion mengalami depolarisasi dan terbentuklah impuls atau sinyal elektrokimia yang selanjutnya akan ditransmisikan ke saraf optik dan dipersepsikan di otak, yaitu di oksipital. Nah, jadi itu adalah penglihatan saat cahaya sedikit atau redup ya. Contohnya saat pada malam hari. Nah, terus bagaimana kalau tidak ada cahaya sama sekali atau di dalam kondisi gelap gulita ya? Hal ini akan membuat rhodopsin sel batang menjadi tidak aktif sob dan menyebabkan saluran atau channel ion terbuka. Kemudian ini menyebabkan terjadinya depolarisasi pada sel batang sehingga dihasilkan banyaknya glutamate. Nah, glutamate yang banyak diproduksi ini akan menghambat sel bipolar untuk depolarisasi sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke otak. Makanya
Dalam kondisi gelap gulita atau tidak ada cahaya sama sekali, itu kita tidak bisa melihat apapun, sob. Oke, jadi itu sel batang ya. Berikutnya sel kerucut. Nah, sel ini berbeda dengan sel batang ya. Karena sel kerucut ini sensitivitas terhadap cahayanya itu rendah. Atau sedikit ya, lebih sedikit dari sel batang. Sehingga sel kerucut ini berperan dalam penglihatan saat intensitas cahaya tinggi atau kondisi terang normal. Seperti pada siang hari, sob. Nah, sel kerucut ini memiliki pigmen bernama fotopsin. Nah, masih ingat kan bahwa sel kerucut ini terdiri dari 3 jenis, yaitu sel kerucut biru, hijau, dan juga merah. Yang dimana masing-masing jenis sel ini memiliki fotopsin yang berbeda dan lebih sensitif terhadap panjang gelombang tertentu saja masing-masingnya ya. Contohnya sel kerucut biru. Fotopsinnya itu lebih sensitif terhadap kisaran panjang gelombang ungu sampai biru. Atau contoh lain, misalnya saat kita melihat benda berwarna merah, yaitu warna yang sama dengan panjang gelombang 700 nanometer. Nah, itu akan mengaktifkan fotopsin sel kerucut berwarna merah. Yang selanjutnya, stimulus cahaya ini akan diubah menjadi impuls elektrokimia dan disebut sebagai fototransduksi. Nah, selanjutnya impuls akan disampaikan menuju sel saraf, kemudian ke otak, yakni ke bagian oksipital. Sel sarafnya itu melalui sel saraf optik ya, yang dimana menyilang dari mata kanan ke otak bagian kiri dan juga sebaliknya. Dan pada akhirnya ini akan dipersepsikan sebagai warna merah, sob. Jelas ya, dengan keberadaan sel kerucut ini, maka kita bisa melihat dalam keadaan terang ataupun melihat warna-warna tertentu ya. Nah, mekanisme ini berlaku untuk warna hijau dan biru juga. Lalu bagaimana nih dengan warna selain hijau, merah, dan biru? Oke, saya kasih contoh nih. Misalkan warna orange. Jadi karena panjang gelombang untuk warna orange ini terletak di antara sel kerucut hijau dan sel kerucut merah, maka panjang gelombang orange ini akan mengaktifkan sel kerucut merah dan sel kerucut hijau, serta mengubah protein fotopsin pada sel kerucut merah dan sel kerucut hijau. Kemudian akan dipersepsikan ke otak sebagai warna orange. Nah, jadi seperti itu ya, mekanisme bagaimana kita bisa melihat dimulai dari alurnya, yaitu stimulus gelombang cahaya tampak yang diterima oleh kornea menuju aqueous humor, terus pupil, lensa vitreous humor, dan fotoreseptor di retina. Yang dimana selanjutnya akan dilanjutkan sebagai impuls ke saraf optik untuk dipersepsikan di oksipita. Oh ya sob, terkait dengan fotoreseptor yang memiliki 2 jenis ini, yaitu sel batang dan sel kerucut ya, dimana sel kerucut ini memiliki pigmen fotopsin yang membuat kita bisa melihat di kondisi cahaya normal. Dan sel batang yang memiliki pigmen rodopsin, di mana kita bisa melihat dalam kondisi redup. Nah, terus bagaimana sih untuk transisi dari kedua sel ini? Misalkan contohnya, kita dari area yang memiliki cahaya redup nih. Terus kita masuk ke area yang memiliki cahaya terang. Nah, mekanisme atau transisi dari mata kita itu gimana ya? Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika sobat biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi please for subscribe now. Nah sob, pernah gak nih mengalami kondisi seperti ini? Misalkan ketika kita habis dari sebuah ruangan yang cahayanya redup atau gelap, terus kita langsung masuk ke ruangan yang lebih terang. Nah, tentunya kita akan merasa silau ya, dan juga bahkan memejamkan mata. Nah, ini artinya mata kita melakukan yang namanya adaptasi penglihatan. Dan juga adaptasi ini diregulasi oleh sel saraf reseptor yang kita miliki, yaitu sel batang dan juga sel kerucut.
Nah, terus bagaimana sih mekanismenya? Nah, jadi mekanisme dari adaptasi mata ini dari gelap ke terang atau sebaliknya itu melibatkan peran penting dari fotoreseptor ya. Kita pelajari adaptasi penglihatan dari gelap ke terang terlebih dahulu. Untuk contohnya saat kita keluar dari bioskop yang gelap atau redup. Kemudian kita masuk ke tempat yang terang. Ataupun contoh lainnya saat mati listrik. Terus kemudian listrik itu langsung menyala kembali. Nah, ini akan mengakibatkan kita di awal-awal itu seperti melihat kumpulan cahaya ya, cahaya putih. Bahkan ini membuat kita silau dan memudarnya warna pada mata kita. Atau disebut dengan bleaching ya. Nah, jadi saat kita berpindah dari tempat redup ke tempat yang terang, hal ini akan mengakibatkan pupil kita mengalami transtriksi atau penyempitan ya. Nah, terus jika pupil menyempit itu bagaimana? Ini akan membuat cahaya yang datang itu akan difokuskan ke arah makula, tepatnya di fovea centralis atau pusatnya sel kerucut. Hal ini akan mengakibatkan rusak atau berubahnya pigmen dari sel kerucut ya. Karena cahaya yang datang itu terus-menerus akan membuat kerusakan atau merubah pigmen pada sel kerucut dan juga sel batang. Sehingga terjadilah bleaching atau pemudaran warna. Nah, jadi perubahan intensitas cahaya yang secara tiba-tiba ini dari redup ke cahaya yang sangat terang itu akan memberi dampak ya terhadap sel batang maupun sel kerucut. Nah, seperti apa sih efeknya? Oke, pertama sel batang. Ini situasinya saat transisi ya dari gelap ke terang ya, ingat. Jadi pada sel batang ini itu intensitas cahaya yang tinggi akan mengakibatkan pigmen rodopsin yang tadinya aktif menjadi inaktif. Sementara itu, pada sel kerucut, intensitas cahaya yang tinggi secara tiba-tiba tadi itu mengakibatkan pigmen fotopsin itu menjadi rusak sementara. Jadi perlahan-lahan itu akan normal kembali ya, akan rusak sementara. Nah, hal inilah yang mengakibatkan mengapa kita tidak bisa melihat cahaya yang terlalu terang. Ataupun contohnya melihat ke area matahari. Karena ini akan membuat fotopsin kita itu menjadi rusak. Bahkan menjadi rusak total ya, tidak akan pulih kembali. Atau permanen. Nah, jadi perubahan cahaya dari redup ke terang itu akan berdampak ya pada sel batang dan kerucut kita. Akan tetapi perlahan akan kembali normal ya. Sehingga ketajaman visual atau penglihatan warna itu akan meningkat kembali. Nah, pemulihan ini pada umumnya akan terjadi selama 5-10 menit sob. Sampai kita bisa melihat secara normal. Oke, jadi itu ya. Dari gelap ke terang. Sekarang kita bahas dari terang menuju gelap. Nah, adaptasi mata dari terang ke gelap ini contohnya saat berada di ruangan terang. Kemudian tiba-tiba mati lampu. Nah, hal ini akan menyebabkan kita mengalami buta sesaat sob. Mekanismenya begini sob. Jadi saat kita berpindah dari tempat terang ke gelap atau sedikit cahaya, tentunya akan membuat intensitas cahaya itu berubah dari tinggi menuju turun. Nah, hal tersebut akan menyebabkan pupil dilatasi atau melebar. Nah, kemudian saat pupil melebar, intensitas cahaya yang masuk akan disebar ke periferal di retina. Nah sob, bagian periferal retina ini itu merupakan bagian yang banyak mengandung sel batang ya. Sehingga hal itu mengakibatkan rodopsin pada sel batang teraktivasi. Kemudian sensitivitas terhadap cahaya akan meningkat. Nah, perlu diketahui juga nih. Tadi kan di sel batang rodopsinnya itu teraktivasi. Nah, hal ini itu membutuhkan waktu 20-30 menit sob. Nah, jadi di awal-awal transisi pergantian intensitas cahaya dari terang ke redup itu akan membuat kita buta sesaat ya. Karena bisa jadi sel batangnya belum teraktivasi semuanya. Hanya beberapa yang telah teraktivasi. Nah, lalu bagaimana nih dengan sel kerucut? Nah, di kondisi ini, sel kerucut ini menjadi inaktif karena tidak tersedianya panjang gelombang yang sesuai.
Hal ini membuat ketajaman visual menurun dan juga membuat penglihatan terhadap warna menjadi menurun. Nah, inilah kenapa penglihatan kita di tempat gelap itu menjadi hitam putih atau dominan gradasi abu-abu ya. Karena sel kerucutnya itu tidak aktif atau inaktif ya. Nah, jadi seperti itu ya sob, mekanisme adaptasi penglihatan dari kondisi gelap atau redup ke kondisi terang dan juga sebaliknya. Nah, tuntas sudah pembahasan kita mengenai mata atau indera penglihatan. Mulai dari struktur dan juga mekanisme sistem indera penglihatan. Berarti selanjutnya kita akan membahas 4 alat indera lagi pada bab sistem indera ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.